masa pandemi yang memang serba sulit seperti ini, kita harus tetap tahan banting. Hati tetap harus dingin, harus bersabar. Nah, tentunya untuk petani-petani Kota Yogyakarta harus semakin giat nanam, ya. Yuk agar ketahanan pangan keluarga kita itu tetap terjaga. Kita tetap dapurnya tetap ngepul. Karena kan kebutuhan primer juga ya. Kebutuhan primer. Jadi ya nandur, ayo nandur apa sing dipangan. Enggak usah gengsi. Opo sing ditandur. Enggak usah gengsi. Jadi petani itu luar biasa. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah milik perempuan. Fakta menunjukkan bahwa separuh dari inovator pangan adalah perempuan. Dan di masa depan akan banyak sekali perempuan yang akan menjadi inovator pangan. Inovasi pangan adalah dunia yang sangat dekat dengan perempuan. Ibu-ibulah pejuang sejati kemandirian nutrisi keluarga. Selain itu, perempuan juga menjadi primary educator dalam sebuah keluarga. Inovasi pangan yang dipikirkan oleh perempuan akan menjadi simpul cara berpikir dan cara hidup inovatif bagi sebuah bangsa. Pangan merupakan industri masa depan yang memihak perempuan, karena pangan adalah industri global yang bisa dikelola dari dapur setiap perempuan. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah konsep dari, oleh, dan untuk perempuan menuju Indonesia sebagai kekuatan pangan global. Saya Anissa Firdianu, mari kita support inovator pangan Indonesia. Hai, selamat datang di Foodcast bersama saya Imelda Rahma, Building for the Future Now. Saat ini di tengah saya, di samping saya tepatnya, sudah hadir narasumber Ibu Winaryati selaku penggerak pertanian Kota Jogja. Nah, beliau yang menginisiasi berdirinya kebun sayur dengan menggunakan metode budidaya organik di Kota Jogja. Nah, kita langsung sapa saja. Bagian Ibu, halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Imelda. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Di tengah pandemi tetap sehat? Tetap sehat, tetap protokoler. Harus semangat pokoknya. Semangat, iya. Oke, untuk memulai pembicaraan nih Bu, pertanyaan saya yang pertama. Ini kenapa ya Bu, inovasi ini bisa muncul? Apa latar belakang Ibu bisa membangun inovasi kebun sayur di Kota Jogja? Ada peristiwa pentingkah di dalamnya? Sebenarnya ini hal kecil yang sebenarnya apa Mbak ya, dari hati yang kita lakukan. Dari hati. Keprihatinan kita, Kota Jogja tuh panas sekali. Nah, sudah tidak berhati nyaman lagi atau? Sudah tidak hati, iya betul. Sebenarnya tetap berhati nyaman, tapi nyaman? akan membuat lebih nyaman. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini kita lakukan itu di Kota Yogyakarta di salah satu kampung, yaitu di Kampung Sayur Bau Sasran. Sebenarnya tadinya belum kampung sayur, tapi masih kami menanam itu di beberapa titik. Nah, di beberapa lokasi yang memang lahan itu adalah lahan kosong yang kita manfaatkan. Jadi saya itu ketua kelompok tani dan saya mengajak beberapa teman saya yang memang punya visi yang sama, yaitu nandur. Nah, nandur apa? Nandur pangan yang setiap hari kita butuhkan. Nah, di sana ada lahan kosong yang tadinya itu bekas bongkaran dari gempa tahun 2006. Nah, di situ tempat pembuangan sampah kotor, rimbun dengan tanaman yang memang tidak ada memancing manfaatnya. Timbulnya polusi ya Bu kalau tidak diolah. Betul. Kita akhirnya bareng-bareng sama teman, begitu sama anggota, yuk ini dibersihkan. Terus yang punya lahan juga mengizinkan. Akhirnya ayolah kita bersihkan. Ternyata membersihkan tidak singkat. Harus membutuhkan waktu 3 bulan lokasi itu bisa bersih. Lokasinya sebenarnya cuma 400 meter Mbak. Tapi kita kerja bakti bareng-bareng, kita minta tolong dengan Babinsa, dengan Koramil yang terdekat untuk membantu kerja bakti kami. Akhirnya lahan itu bisa kita manfaatkan dan akhirnya bisa ya sekarang hijau dan kita alhamdulillah sudah produktif. Begitu singkatnya sebenarnya. Singkatnya seperti itu Bu. Nah, balik lagi nih Bu pertanyaannya. Untuk kebun sayur ya, apa saja sih Bu yang ditanam di kebun sayur itu saat ini? Produktivitasnya apa saja? Tanaman yang ditanam itu tanaman yang memang dibutuhkan oleh masyarakat biar lebih gampang untuk menjualnya. Oh iya. Jadi sayuran yang memang disukai. Nah, ada terong, ada kangkung, bayam, ya, cabai, bayam, tomat. Oh banyak sekali ya Bu berarti. Tidak hanya 1-2 jenis tapi. Iya, dan kami perbanyak memang sawi.
Sawi. Iya, sawi bakso atau pakcoy. Itu memang banyak sekali disukai di situ. Jadi paling laris itu. Oke. Iya. Dan ternyata di situ kita sudah membuat olahan dari sayur-sayuran juga. Misalnya kalau dari pakcoy, dari sawi itu kita bikin puding. Bisa sawi dari puding? Bisa bikin puding, enak sekali. Saya kebetulan baru dengar, Bu. Iya. Nggak pernah saya dengar. Dan anak-anak suka Puding dari sekali sawi. Wow. puding dari sawi. Ya, bisa juga dari bayam merah, bayam hijau itu juga. Itu tetap manis atau jadi rasanya gurih atau bagaimana? Rasanya pokoknya enak sekali. Enak sekali. Kapan-kapan main ke kebun sayur, wajib siap. kita bikinkan gitu. Iya. Oke. Selain itu kita juga membuat stik misalnya, stik dari bayam merah, dari seledri dan sebagainya. Jadi kami itu kan sekarang menjadi salah satu tujuan mungkin wisata edukasi. Nah, sekarang kita sudah merambah ke situ, Mbak, sampai ke wisata edukasi. Jadi banyak kunjungan ke tempat kami yang memang memang itu sudah kita programkan. Kita sebarkan lewat medsos misalnya ya, bahwa kebun sayur Bau Sasaran itu kita bisa dikunjungi begitu. Nah, kami di sana akan nanti menyuguhkan belajar bersama bagaimana menanam, bagaimana misalnya ngaduk-ngaduk tanah tuh. Kan banyak yang nggak tahu. Ada apalagi sekarang anak-anak muda itu misalnya kalau ke tempat kami gitu, Bu, kami pingin mengaduk-ngaduk tanah, pingin menanam, silahkan. Pengen ngerasain ngaduk-ngaduk tanah. Di situ nanti ada yang jerit-jerit, wah, kayak gitu karena ada apa? Kalau di tanah itu ada cacing misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu perlu kita ajarkan dari anak-anak TK sampai mungkin perguruan tinggi, itu kami belajar bersama di kebun itu. Gitu, Mbak. Oke, Bu, tadi kan pertaniannya berarti di tengah kota ya, Bu? Betul, di tengah kota. Itu bagaimana sih, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan metodenya tuh seperti apa? Mungkin ada penggunaan pupuk khusus atau ada treatment khusus, perawatan khusus dalam bertanam? Sebenarnya sama saja dengan pertanian pada umumnya. Kami itu tidak punya lahan. Jadi satu kampung itu kita menanamnya di tembok-tembok. Oh, ditempel-tempel. Ditempel-tempel. Pakai media plastik. Pakai mungkin bekas-bekas botol air mineral. Kita cat dulu, terus kita taruh-taruh. Ada juga yang ijo-ijo namanya wall plant. Nah, wall plant ya. Itu kayak cantelan sepatu itu. Nah, itu ditaruh-taruh di tembok. Nah, itu kita bisanya seperti itu karena ya memang kita nggak punya lahan dan benar-benar kita memanfaatkan lahan pekarangan, urban farming banget lah begitu. Urban farming. Betul. Tantangan terbesarnya apa sih, Bu, kalau menggunakan metode budidaya organik di tengah kota ini? Tentunya kalau memang tantangannya itu pasti banyak hama sebenarnya. Banyak hama. Ada kutu ya, ada bekicot, misalnya ada resrespo, ada belalang dan sebagainya. Tapi kita juga kan harus rajin untuk mencegah. Misalnya kita di antara tanaman sayur kita ambil tanaman pengalih hama misalnya. Ada kan misalnya ada yang warna-warni, bunga-bunga kertas misalnya. Itu atau yang kuning-kuning seperti itu. Jadi yang menarik hama nanti jadi yang menjadi tanaman tanaman utama kita itu tidak diserang tapi hama itu menyerang yang menarik itu. Yang menarik itu. Seperti itu. Jadi namanya tuh tanaman pengalih perhatian. Gitu. Ini ada yang menarik juga nih, bukan tadi Ibu bilang kita tidak punya lahan ya, Bu, istilahnya terbatas gitu. Betul. Tapi kan tadi Ibu bilang bisa juga untuk dijual ya. Betul. Nah itu bagaimana, Bu? Maksudnya dengan lahan yang sedikit juga pasti hasilnya juga tidak banyak. Apakah masih bisa itu dibuat jadi satu model bisnis? Bisa. Kami juga mempunyai ini, Mbak. Jadi gini. Kita tidak cuma menjual itu hasil panennya, tapi kita juga menjual bibit-bibit kecil. Ini yang justru sangat laris saat ini. Jadi bibit-bibit kecil ini itu nanti kan dijual, terus nanti dibesarkan sendiri oleh yang beli. Nah, kita jual itu, terus kita juga jual yang di pot-pot besar. Di pot-pot besar. Yang mungkin remaja-remaja. Nah, ini yang jelas sudah hidup kan. Tapi orang juga berminat. Berarti tinggal yang ditanam saja. Nah, gitu, tinggal dibawa ke rumah, tinggal disirami, tinggal dirawat. Nanti sana tinggal menanam. Tinggal memanennya. Memanennya aja. Gitu. Itu yang laku itu. Kemarin kita juga biasanya kita jual untuk dekorasi, Mbak. Jadi sekarang dekorasi tidak cuma tanaman hias, tanaman sayur pun untuk pernikahan. Iya, untuk pernikahan, untuk event-event begitu. Nah, misalnya kubis ungu itu satu pot itu besar, itu kita jual 50.000. Jadi ya
apa Itu ya namanya? Rugi atau untung Wah, untung gede? ini untung besar. Untung besar, oke. Untung besar. Makanya, wah inilah inovasi yang harus kita tingkatkan. Jadi tidak melulu hasil panen, tapi kita jual dari yang kecil, yang sedang sampai yang besar. Iya. Dan tidak cuma untuk dimakan, tapi bisa untuk Komersial, jasa komersil, bisnis. untuk jasa bisnis, untuk dekorasi itu. Nah, kemarin kita ada event namanya Expo Lumbung Mataraman di Dinas Pertanian DIY. Itu kobis kami diborong oleh GKR Mas 45 pot. Wow. Ini luar biasa. Dan Lumayan saya masuk banyak ke ya, Bu. keraton yang belum pernah saya masuk ke sana untuk naruh tanaman-tanaman itu. Jadi keren Bangga sekali. ya, Bu, ya? Bangga banget itu. Bangga Dirawat banget. sama Iya. orang keraton. Iya, sampai tanaman kami petani kok sampai di keraton itu ya. Mantap. Terima Support kasih banget dari ya. keraton. Oke, Bu. Ini kan lagi pandemi ya, Bu ya. By the way, itu dibuatnya sebelum pandemi Betul. atau Sebelum sebelum pandemi? Jadi kebun kami itu sudah dari 2012. Sudah ada sekitar 8 tahun. 8 tahun begitu. Nah, kita ya terus Mbak harus bangkit ya. Apalagi pandemi seperti ini. Tadinya kita banyak tamu. Ada pengaruhnya kok, Bu? Ya tentu Mbak. Oh. Gini, sebelum pandemi tamu kita banyak. Se-Indonesia loh Mbak. Untuk membeli atau untuk Membeli, dan juga berkunjung untuk berkunjung, untuk belajar, Iya. ya mungkin untuk ketemu saya. Wih. Bu Win mana ya petani Oh. itu misalnya seperti itu. Terus akhirnya pandemi. Pandemi ini ya shock lah kita kan Mbak. Iya, Bu. Shock. Semua sektor tuh langsung Betul. down. Awalnya 2 minggu kami benar-benar tidak ke kebun. Takut Mbak. Ya, edukasi mungkin kurang masuk juga ke kita. Nah, akhirnya tapi kita harus saya menyampaikan ke teman-teman anggota di grup WA, ayo kita bangkit. Kalau kita seperti ini terus, tanduran kita juga mati semua. Ternyata ya kering semua, Mbak. Kering semua, tapi kita mulai menanam lagi. Seberapa jauh, Bu, omsetnya turun? Wah, sampai 0, Mbak. Wow. Betul. Nah, kami tambah penghasilan yang biasanya tamu datang, biasanya banyak yang membeli tanaman. 0, Mbak. Kita bangkit, kita nandur, terus akhirnya ya kita sebulan kita nandur kan ada yang memang 1 bulan bisa panen, yang bisa cepat. Ada yang membutuhkan waktu lama. Ya, ada yang membutuhkan waktu lama. Kalau kubis gitu kan sampai 3 bulan misalnya gitu. Nah, kita nandur terus, anggota kita kumpulkan, walaupun tidak bisa banyak-banyak, ya minim 10 orang lah kita ke kebun. Tapi kami setiap hari akhirnya ke kebun, menanam, mengondisikan kebun biar hijau, tetap hijau lagi. Nah, akhirnya jadi dari Kota Yogyakarta itu ada gerakan, itu gerakan relawan hijau. Relawan hijau inilah yang kami dari penyuluh swadaya dan saya juga dari PKK Kota, kita harus mengajak masyarakat untuk ayo nandur lagi. Walaupun masa pandemi kita harus nandur, tetap nandur, justru harus digiatkan karena untuk ketahanan pangan di keluarga dan di masyarakat. Nah, akhirnya alhamdulillah Mbak, sekarang sekota Yogyakarta sudah banyak yang menanam, sudah banyak wilayah-wilayah yang biasanya lahan tidur tidak dimanfaatkan, itu dimanfaatkan. Nah, itu berarti banyak membawa dampak positif yang besar ya Bu ya, kepada masyarakat. Iya, banyak membawa dampak positif yang. Kalau dari pemerintah bagaimana Bu? Maksudnya ada apresiasi kah atau ada ikut untuk memberikan input sumber bantuan terkait kegerakan ini atau kegiatan ini? Iya, pasti gerakan ini adalah memang gerakan dari dari pemerintah dengan Pak Wawali biasanya yang memang sekarang bersama kami untuk panen raya itu. Walaupun panen sedikit tetap di Kota Yogyakarta namanya panen raya. Jadi semangatnya luar biasa. Alhamdulillah sangat support dari pemerintah. Dari Dinas Pertanian juga walaupun memang tidak ada dana, itu pegawai-pegawai dari Dinas Pertanian itu memberikan donasi, mengumpulkan sedekah mereka untuk membeli pupuk, membeli bibit, membeli media dan untuk dibagikan ke masyarakat. Ini gerakan yang memang luar biasa, gerakan hati, Mbak. Berarti ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, betul. Ibu juga sebagai penggeraknya. Betul, alhamdulillah itu sangat sinergi dan kami harus seperti ini terus. Kalau kita nggak bisa nyerah sama keadaan ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Ini yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah panenannya tuh luar biasa, Mbak. Paling banyak berapa sih Bu kalau boleh tahu? Sekitar? Ya
penghasilan itu ya tidak seperti yang di Bantul, tidak Oke, seperti misalnya di Kulon Progo ataupun di Sleman ya yang buahnya hektar-hektaran begitu. Tapi paling tidak kami bisa mencukupi dapur. Kebutuhan hidup ya. Ya, itu kan sangat mengurangi. Banyak sekarang pengusaha misalnya yang ya UMKM itu terpuruk. Iya. Apalagi yang mungkin buruh-buruh dan sebagainya, banyak yang terpuruk termasuk saya. Terdampak juga. Mbak Imelda terdampak enggak? Iya, Bu. Itu dengan kita menanam sendiri, Iya. itu ada masukan. Kita nggak usah. Jadi kita bisa lebih hemat ya, Bu. Lebih Ya, kan? hemat. Jadi, ya biasa Sangat kita belanja, membantu. jadi kita Iya, bisa Mbak. ngambil aja di belakang. Betul, sangat membantu. Pokoknya ayo nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Begitu. Sambil ceritanya. memperbaiki lingkungan juga kan, Iya, Bu. sambil memperbaiki lingkungan. Wah, jadi kayak mana-mana ya dampak positifnya sangat bagus sekali. Iya, alhamdulillah, Mbak. Kemudian nih, Bu, berarti sekarang masih jalan ya, Bu, ya untuk penjualan hasilnya. Ini harus jalan. Itu didistribusikannya kemana saja? Maksudnya apakah sampai keluar kota atau di Jogja aja? Di Jogja sekitar wilayah aja, Jogja? di Jogja aja itu sudah habis, Mbak. Oh. Jadi sebenarnya di wilayah, misalnya ya di kebun, Hmm. hari ini kita akan panen sawi sekitar mungkin 50 kilo misalnya. Karena kami punya hidroponik juga. Punya hidroponik sekitar 1000 titik. Nah, kita share aja di grup. Kita share di grup, terus langsung, saya 2 kilo, saya 3 kilo. Misalnya seperti itu. Jadi kita tidak mengalami kesulitan untuk sebenarnya memasarkan. Di wilayah Karena aja di sudah. Jogja aja emang udah rame gitu Betul. pasarnya. Atau mungkin Ibu punya cita-cita mau didistribusikan ke kota lain untuk memperbesar nih. Sebenarnya pingin sekali, tapi Iya. lahan kita ternyata masih cukup ya untuk kebutuhan di wilayah, misalnya Jadi- di wilayah Bosasran. Jadi kalau kita mau distribusi juga hasilnya juga harus besar dan juga butuh lahan yang besar ya, Bu, Betul. dipengaruhi itu. Iya. Dan sekarang kita kan mengajaknya setiap rumah wajib menanam, tidak cuma di kebun itu. Jadi setiap anggota kelompok tani dan PKK dan justru semua warga ya kita ajak ayo nandur. Nandur apa yang disukai, misalnya sawi atau kangkung atau bayam yang disukai. Gitu untuk ketahanan pangan keluarga. Dan satu lagi selain mungkin sayuran yaitu pelihara lele. Misalnya seperti ternak itu. lele. Ternak lele. itu sempat jadi viral buat teman-teman saya yang Betul. kemarin lulus, kebetulan kena pandemi. Udahlah Iya. daripada pusing-pusing kita ternak lele aja. Ternak lele saja. Iya. Gizi kan berarti sudah bisa kita dapat dari sekitar rumah kita. Gitu. Oke, Bu. Oh, ini kan berarti gerakan yang sangat bagus ya, Bu ya. Ibu ada cita-cita nggak sih pengen menularkan ini mungkin ke desa lain yang belum pernah ada gitu, atau Betul. mungkin pernah diminta untuk mereplika gerakan ini di Iya. desa lain? Betul. Sebenarnya ini sudah saya lakukan setiap hari. Saya kebetulan ada di PKK Kota di Pokja 3 yang memang ketugasan saya adalah untuk mensosialisasikan gerakan menanam. Nah, jadi saya sering untuk misalnya dimintai kelurahan untuk memotivasi atau menjadi Memberikan narasumber sosialisasi. tentang kampung sayur, lorong sayur yang memang ini adalah sudah menjadi program di Kota Yogyakarta. Jadi pokoknya saya siap menjalankan tugas. Saya dipanggil kemana saja manut, dan misalnya tidak dipanggil saya harus Ya, juga gerak sendiri, harus cari harus gerak jemput sendiri. bola. Begitu. Oke, Bu. Kemudian balik lagi nih sedikit, Bu, di tengah pandemi ini untuk pendistribusian ataupun penjualannya, Ibu pakai ini nggak sih, kan sekarang banyak kayak media online gitu loh, Bu, pakai digital, sumber digital, apakah itu juga sama? Kami itu dari tahun 2012 itu sudah punya map. Oh, Punya map namanya Kebun Sayur Organik KTD Gemahripa. Di situ itu ternyata sangat membantu. Jadi dari mahasiswa misalnya ataupun orang yang pingin cari sayur begitu, cari di situ misalnya di Google gitu, ya sudah muncul. sudah muncul. Nah, terus akhirnya di situ ada kontak saya. Nah, jadi Oh, itu nyari di Google ya, Bu? ya nyari di Google misalnya. Terus ada kontak saya di situ. Bu Win, penjual sayur ya? Iya, saya penjual sayur gitu kan. Saya butuh sayur ini. Oh ya, ada gitu. Nanti biasanya kalau kemarin di pandemi gitu, bisakah kirim misalnya? Iya, kan biasanya kan Iya. karena mobilitasnya agak susah ya, Bu, Betul. selama pandemi itu. Jadi bisa kirim Bu alamat ini, siap gitu. Bu, saya butuh misalnya bibit sayuran, bisa kirim, bisa. Pokoknya saya jawabnya bisa.
Oh, semua Iya. harus dibisa-bisakan mau nggak mau di pandemi ini ya, Bu, betul, ya? iya, betul. Tapi kalau ada platform khusus gitu, emang untuk berjualan gitu, ada atau tidak, Bu? Atau memang manual aja cari di Google, mungkin dengan nomor telepon, atau ada platform khusus yang dibuat? Kita ini juga lewat juga mungkin di IG saya, IG. FB saya. Terus Udah ibunya gaul banget sih. oh iya harus, walaupun saya sudah kepala 4 loh Mbak. Tapi rasanya tuh saya seperti jenengan. Masih Jiwa muda muda terus. ya, Bu. Jiwa muda. Umur ya, boleh betul. tua, Umur tapi boleh jiwa tua. Iya, nggak akan pemikiran pernah tua. jangan ketinggalan gitu ya. Ya. Terus kami juga punya FB sendiri di FB di sendiri. apa namanya? Di kebun itu ya. Jadi artis nih lama-lama. Serius ya? Ya, artis apa? Artis pertanian. Gak apa-apa kan, baik Bu dampaknya. Iya, ya. betul. Dampaknya luar biasa. Bisnis lagi ya, Bu? Iya, bisnis lagi. Apa namanya ya? Kami memang jadi artis. Oke. Karena dari beberapa media TV begitu kan ada Iya. Berarti ada yang liput juga dari ada TV? yang meliput, banyak yang meliput. Sampai anggota saya gitu lewat misalnya di pasar belanja, ibu yang tadi malam di TV gitu ya gitu. Jadi kayak gitu. Ya memang sering diliput untuk ya di TV seperti itu Mbak, untuk acara apa ya, mungkin pertanian begitu. Wah, ada iklan juga kayak Iklan? gitu. Iya. Udah ada AdSense ya Tapi sekarang. kita belum pernah bayaran. Oke. Iya. Oke Bu, pertanyaan saya yang lain nih Bu. Kan tadi dari sisi lingkungan kita udah dapat manfaatnya, kemudian dari sisi ekonomi kita udah dapat manfaatnya. Betul. Dari sisi sosial mungkin Ibu ada Jadi nilai-nilai yang bisa didapatkan dari inovasi betul. ini. Tidak semua sayur yang kita panen atau tanaman yang kita rawat, kita budidayakan ini kita terus komersil terus gitu, tidak Mbak. Jadi kami juga membagikan itu ke masyarakat. Misalnya sekarang tuh banyak dapur-dapur balita yang ada di Kota Yogyakarta, namanya Gerakan Relawan Sehat. Nah, kita juga menyumbangkan hasil kebun itu ke dapur balita tersebut. Misalnya sawi untuk masak sup gitu ya, itu kita sumbangkan. Terus misalnya ada wilayah lain juga yang membutuhkan bibit yang memang baru mengawali untuk misalnya menanam sayur, kita juga akan support. Akan kita berikan misalnya 1 krek sekitar mungkin 300-an bibit gitu kita untuk sosial. Berarti ini bisa saya katakan kalau gerakan Ibu itu bukan cuma sekedar entrepreneurship ya Bu ya, tapi socio entrepreneurship karena juga bagaimana caranya mengatasi masalah sosial, tapi juga bisa berdampak ke arah ekonomi gitu ya. Jadi apa ya, efeknya tuh lebar gitu, luas. Iya. Jadi tidak cuma untuk keuntungan kelompok profit atau gitu ya, profit pribadi, tapi sosial memang juga kita bisa bantu. Sosial harus ya diutamakan juga. Gitu. Wow, saya baru tahu. Makasih ya Ibu udah sharing-sharing. Ya, harus juga ya, jangan cuma nonton di YouTube tentang kampung kami. Iya, silakan harus ikut. Silakan berkunjung. Sudah menerima. Sama puding sawinya kayak apa rasanya Ibu? Enak banget. Bawa sekarang? Enggak. Nanti harus bawa kalau ketemu saya lagi. Ya, boleh. Besok Jumat ada. Besok Jumat ada. Kebetulan kami juga setiap Jumat itu punya pasar. Iya, jadi kita ada asosiasi pasar tani namanya. Di situ adalah petani-petani. Gimana itu Bu? Se-DIY itu di halaman Dinas Pertanian. Di halaman Dinas Pertanian Provinsi DIY. Provinsi DIY, di situ kita itu kayak demo ya bazar namanya, bazar. Ya, jadi di situ ada puding, ada sayur-sayuran organik yang kita jual begitu. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ngomong-ngomong yang paling laris itu apa Bu? Dari kalau di bazar itu? Puding laris, jusnya laris. Jadi ada jus juga, jus sayuran. Jus sayuran. Iya, jus sawi sama jus jus. Jus saya taunya cuma jus mangga, jus pisang. Ayo makanya. Mahasiswa taunya cuma itu aja. Iya, itu inovasi olahan yang sudah kita bikin begitu. Jadi tidak melulu dimasak sup misalnya atau dioseng begitu ya, atau ditumis. Nah, tapi bisa kita jus. Itu kan berarti produknya langsung ya Bu. Ada nggak sih produk yang tahan lama gitu loh Bu, yang dihasilkan? Yang tahan kayak lama. keripik atau yang kering-kering gitu? Iya, ada keripik misalnya keripik kemangi. Keripik pare seperti itu. Pasti baunya wangi banget itu. Iya. Itu awet sekitar masih mungkin 3 bulan itu masih awet. Tapi yang memang laku keras itu ya yang puding sama jus. Puding sama jus. Iya.
dan seratnya kan tinggi sekali. Wah, saya harus coba besok. Harus coba ya. Harus ke kebun loh ya. Iya Bu, iya Bu, siap. Kami setiap hari Sabtu. Saya bawa sunscreen nanti. Iya. Kebun kami itu tidak terus panas ngentang-ngentang seperti di sawah gitu, tidak. Justru di tempat kami itu asri sekali. Asri. Seperti itu pedesaan. Apa indoor outdoor ditutupin atau? Iya, kita ya ada pendopo kecil seperti itu. Okay. Iya. Biasa kita menerima tamu, banyak pohon pisang, banyak sayuran, silir-silir gitu, seperti di pedesaan. Nah, di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Tambahin sayur. OTW ya Bu ya, ajarin kita pokoknya. Siap. Oke, ini kayaknya kalau dilihat dari range pertanyaan udah banyak yang kita bahas ya Bu ya, mulai dari latar belakangnya, kemudian gimana cara bertanamnya, apa aja yang ditanam, manfaatnya, model bisnisnya juga. Dan di sini bisa saya simpulkan bahwa gerakan yang Ibu buat ini sangat-sangat positif dan juga berdampak sosial yang sangat besar untuk masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Bu ya. Oke, sebelum ditutup deh Bu, sebelum selesai nih, Ibu ada pesan-pesan gak sih Bu? Atau mungkin selama ini gitu ya, karena Ibu udah menjalani banyak hal nih, entah terkait pertanian, mungkin Ibu punya pesan-pesan yang disampaikan. Ya, pesan saya mungkin sebuah ajakan di masa pandemi yang memang serba sulit seperti ini, kita harus tetap tahan banting. Hati tetap harus dingin, harus bersabar. Nah, tentunya untuk petani-petani Kota Yogyakarta harus semakin giat nanam, ya. Yuk agar ketahanan pangan keluarga kita itu tetap terjaga. Kita tetap dapurnya tetap ngepul. Karena kan kebutuhan primer juga ya. Kebutuhan primer. Jadi ya nandur, ayo nandur apa sing dipangan. Nggak usah gengsi. Apa sing ditandur. Nggak usah gengsi. Jadi petani itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Winaryati. Sama-sama. Untuk waktunya dan diskusinya. Saya banyak mendapatkan hal-hal yang positif dan juga semoga bisa bermanfaat dan juga bisa motivasi buat teman-teman anak muda, para petani dan juga masyarakat umum untuk lebih rajin bertani. Betul. Dan melirik sektor pertanian. Iya. Ternyata sektor pertanian oke juga. Nggak kalah sama sektor-sektor yang lain. Betul. Oke, begitu saja wawancara ataupun podcast dengan Ibu Winaryati pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dan juga mohon maaf kalau misalkan selama podcast ini berlangsung ada banyak salah-salah kata. Intinya saya belajar aja sama Ibu ya sebagai anak muda. Siap. Ini hal yang pertama kali baru saya dengar dan sangat positif sekali. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Begitu dari saya, Imelda Rahma.